Berikut adalah situasi rapat perdana. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, makasih ya udah sempetin hadir di rapat perdana kita. Jadi di sini gue itu udah terpilih, dapat kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana survei kita. Gue tuh udah susun panitianya siapa aja, tapi nanti kalau emang di akhir kalian ada yang keberatan atau nggak setuju bisa bilang aja ya. Jadi di sini sekretaris bendaharanya Kori, koordinator lapangannya ada Putri, acaranya Cita, perlengkapannya Audrey, pupdoknya dia, humas sama konsumsinya Bel. Kalian ada yang nggak setuju nggak? Enggak sih. Setuju kok. Oke, kalau susunan panitianya kita berarti udah setuju. Next berarti lokasinya ya. Jadi kita itu kan sasarannya dewasa. Kalian ada nggak ide lokasi surveinya kira-kira di mana? Kalau dewasa gimana kalau di mall aja? Kayaknya jangan di mall deh, Bel. Soalnya terlalu ramai dan kayaknya nggak kondusif kalau kita melakukan survei di sana. Iya sih ya, kayaknya kalau di mall emang terlalu general nggak sih? Gimana kalau misalnya di pabrik? Pabriknya di mana tuh, Di? Soalnya setahu gue di deket RSGM nggak ada pabrik, Di. Di daerah Cikarang gitu sih. Oh, Cikarang ya. Tapi kayaknya kalau Cikarang terlalu jauh deh. Kalau misalnya di kantor Kecamatan Pesanggerahan aja gimana? Kan nggak gitu jauh tuh dari RSGM kita. Gimana tuh teman-teman? Boleh tuh? Boleh, Bisa sih. Lebih deket kan sama kampus kita, sama RSGM. Paling nanti dari humasnya ini ya, ngehubungin ke pihak di kecamatannya gitu. Ditanya bisa nggak kita ngelakuin survei di sana dan perizinannya gimana. Boleh. Oke, gitu ya. Berarti lokasi juga kita udah oke. Kan selanjutnya nih kita sebelum survei ada dilakuin kalibrasi sama examinernya yang itu ya untuk dijadiin examinernya siapa, reviewernya siapa, recordernya siapa. Paling next ya nanti kita kalibrasi sama kita langsung susun proposalnya. Oke. Baik. Oke, sekian ya rapat perdana kita. Makasih semua. Selamat pagi. Makasih semua. Makasih Pagi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan pelaksanaan survei. Yang pertama, menghubungi pihak yang berwenang. Yang kedua, peninjauan lokasi survei. Yang ketiga, scheduling. Yang keempat, budgeting. Yang kelima, kalibrasi. Yang keenam, preliminary survey dan pilot study. Dan yang ketujuh, perizinan. Selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Claudia Walakado. Di sini saya sebagai koordinator lapangan. Kami dari mahasiswa Koas RSGM FKG Mustopo Beragama. Pada hari ini kami akan mengadakan survei di kantor Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelum kita memulai acara survei, baiklah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana. Untuk Saudari Kairunisa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pesanggerahan, yang terhormat dosen pembimbing kami Dr. Gigi Fitri Mayasari MKes, dan juga teman-teman yang akan melakukan kegiatan survei pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak dan Ibu yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada hari ini di kantor Kecamatan Pesanggerahan. Saya Hairunisa Fairus Sisali Putri selaku Ketua Pelaksana akan menjelaskan tujuan kami melakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan gambaran pendahuluan secara lengkap mengenai status kesehatan gigi dan mulut pada kelompok dewasa serta kebutuhan perawatannya. Kemudian mengetahui prevalensi penyakit gigi dan mulut pada kelompok dewasa, dan yang terakhir untuk mengumpulkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan kesehatan gigi sebagai dasar suatu program pencegahan. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dena lokasi survei beserta alurnya. Untuk para peserta survei, pertama-tama mengisi lembar kuesioner aneks 7 dan surat persetujuan.
Setelah itu, peserta survei akan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Berikut merupakan contoh lembar Aneks 7. Aneks 7 berfungsi sebagai kuesioner peserta survei. Pastikan seluruh pertanyaan pada lembar Aneks 7 terjawab. Dan berikut merupakan lembar persetujuan responden atau informed consent. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita sebagai examiner harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Pertama-tama, basahi tangan dengan air yang mengalir. Kemudian, tuangkan sabun secukupnya ke telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan dengan gerakan memutar. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian kanan dan kiri. Gosok sela-sela jari hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok secara memutar kedua ibu jari secara bergantian kanan dan kiri. Letakkan ujung jari kanan ke telapak tangan kiri, kemudian gosok perlahan dengan gerakan memutar. Selanjutnya, bilas dengan air bersih. Dan keringkan. Halo semuanya, sebelum melakukan kegiatan survei, perkenalkan, saya Koridena Marti sebagai Examiner 1. Tugas dari Examiner adalah yang pertama, melakukan pemeriksaan langsung kepada subjek, baik secara intraoral maupun ekstraoral. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas, tegas, dan lantang kepada recorder. Halo, perkenalkan saya Audrina Suwarta. Saya sebagai Examiner 2. Berikut adalah alat dan bahan yang harus dipersiapkan oleh examiner. Kaca mulut nomor 4, prop WHO, pinset, beer beacon, headlamp, masker, handscoon, alkohol, betadine, gelas kumur, kantong sampah non-medis dan medis, polybib, tisu, kapas, hair cap, wash basin, dan tempat sampah. Posisi examiner. Examiner harus menentukan posisinya terlebih dahulu. Jika pemeriksaan subjek dalam posisi terlentang, examiner berada di belakang kepala subjek. Jika pemeriksaan subjek dalam posisi duduk, examiner berada di posisi di depan subjek. Untuk posisi alat dan bahan di sebelah kanan examiner, dan posisi recorder berada di sebelah kiri examiner. Sebaiknya, tempat pemeriksaan jauh dari keramaian dan suara berisik, dan didukung dengan pencahayaan yang baik. 189, 189, 171, 171, 161, 161, 150, 150, 140. 140. Sudah selesai. Udah kan? Halo, nama saya Cita. Pada survei kali ini, saya bertugas sebagai recorder 1. Nah, tugas dari recorder yaitu untuk mencatat instruksi dari examiner dengan tepat, benar, dan jelas, dan mengkonfirmasi nama dan data diri responden pada formulir survei, serta memastikan hasil pemeriksaan sudah benar sebelum formulir survei diserahkan kepada reviewer. Perkenalkan, nama saya Belkinski dan pada survei ini, saya bertugas sebagai recorder 2. Alat dan bahan yang digunakan recorder. Pertama, lembar aneks 1 dan 7. Kedua, papan jalan. Ketiga, alat tulis. Berikut merupakan contoh lembar aneks 1. Aneks 1 berfungsi mencatat hasil pemeriksaan gigi dan mulut. Pastikan seluruh kolom terisi pada lembar aneks 1. Posisi recorder berada di sebelah kiri examiner untuk memudahkan mendengar instruksi dari examiner. Halo, perkenalkan nama saya Dia.
Saya di sini bertugas sebagai reviewer. Tugas dari reviewer adalah bekerjasama dengan koordinator lapangan untuk memeriksa data, memastikan semua data survei pada seluruh subjek lengkap, dan memeriksa kembali formulir survei yang terkumpul sudah terisi lengkap atau tidak, dan sudah selesai atau tidak. Terima kasih. Yaudah kita mulai ya evaluasinya. Jadi sebelumnya gue mau ngucapin dulu makasih buat kalian semua atas kerjasamanya udah mau capek-capek bareng survei. Paling kalau dari gue itu ada kendala di waktu ya, kita tadi agak ngaret dari waktu yang udah kita jadwalin. Iya sih, tadi ya karena apelnya agak sedikit lebih lama ya dari biasanya, makanya jadwal kita agak lebih ngaret, diramain dari biasanya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, paling itu buat evaluasi buat di survei selanjutnya aja. Paling udah sih itu aja, sama sekarang kita tinggal pengolahan data aja ya buat dijadiin program. Selebihnya udah oke. Makasih banyak ya semuanya, kalian semua hebat.